Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video pembelajaran untuk materi terakhir di mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau teknik melakukan penulisan karya ilmiah. Jadi aturan-aturan umumnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian contoh dari karya tulis ilmiah dan apa-apa saja yang termuat yang biasanya termuat dalam karya ilmiah akan saya jelaskan. Nah, materi pada video ini nanti akan saya jadikan bahan materi untuk ujian akhir semester yang akan kita lakukan. Soalnya akan menyusul, nanti akan saya kirimkan di Google Classroom ya. Nah, jadi di sini langsung saya mulai saja ya. Nah, jadi kemarin saya sudah membahas sedikit tentang karya tulis ilmiah seperti itu. Dimana karya tulis ilmiah ini memang tidak bisa sembarangan kita tuliskan. Nah, sebagai mahasiswa nanti pada akhirnya kalian akan juga melakukan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, jurnal, melakukan penulisan artikel untuk ke jurnal ilmiah seperti itu. Atau yang paling sering yang akan kalian lakukan nanti ketika sudah memasuki semester-semester selanjutnya atau semester-semester atas adalah melakukan penulisan untuk makalah-makalah. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu aturan dasar ya. Jadi aturan dasar dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Seperti yang saya bilang tadi, tidak sembarangan untuk melakukan penulisan pada karya tulis ilmiah. Ada sistematika dan aturannya seperti itu. Nah, jadi memang nanti kita sebagai akademisi ya tentu saja kalian akan mendapatkan gelar akademis nantinya. Tentu saja nanti akan ada tulisan hasil karya kalian sendiri ya tanpa melakukan plagiasi terhadap karya tulis orang lain. Kenapa saya tekankan jangan melakukan copy paste terhadap karya tulis ilmiah orang lain? Karena yang paling berat nanti tuntutannya adalah kalian gelarnya akan dicabut dan dilakukan proses hukum. Jadi itu yang paling berat. Makanya dari sekarang saya tekankan lagi, sebisa mungkin jangan melakukan copy paste terhadap tulisan orang lain. Itu adalah kode etis juga dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya jelaskan dahulu teknik penulisannya, jadi belum masuk ke isi. Mungkin nanti kalau ke isi itu lebih ke mata kuliah metodologi penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah nantinya ya. Jadi ini dasarnya dulu. Tapi kayak memang kalian harus tahu bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah itu tidak segampang itu. Banyak sistematika yang harus kalian tahu seperti itu. Nah, di sini memang untuk setiap kampus atau untuk setiap instansi itu memang agak berbeda satu sama lain, tapi pada dasarnya atau pada umumnya instansi tersebut menggunakan teknik yang akan saya jelaskan pada video ini. Nah, jadi misalnya nanti kalian kan akan menulis karya tulis ilmiah di Word ya misalnya atau aplikasi sejenis seperti itu. Nah, nanti di sini naskah yang kalian tulis itu ditulis dalam bentuk huruf Times New Roman ya. Kemudian ukurannya 12, line spacingnya 1,5 atau 2. Biasanya dipakai 1 ya. Nah, untuk yang ada tulisan bahasa Arabnya itu biasanya menggunakan font tradisional Arabic dengan huruf ukuran 18. Nah, kertasnya itu menggunakan ukuran A4 biasanya kita. Dengan ketebalan 70 sampai 80. Nah, kemudian ada yang namanya batas margin kiri dan atas itu 4. Jadi marginnya untuk bagian kiri dan atas itu 4, kanan dan bawah itu adalah 3 ya. Itu untuk yang tulisan yang biasa. Nah, kalau karya ilmiah yang berbentuk bahasa Arab, kanan dan atasnya 4, kiri dan bawahnya itu 3. Kebalikannya. Kemudian di sini nanti, alinea baru dimulai pada ketukan ke-7 dari margin kiri. Nanti ini akan saya jelaskan pada salah satu contoh karya tulis ilmiah. Yang berhuruf Latin atau dari margin kanan. Ini untuk yang khusus bahasa Arab ya.
Jadi judul karya ilmiah juga ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Posisinya ada di tengah. Posisinya ada di tengah, judulnya itu posisinya ada di tengah dengan ukuran huruf dengan memperhatikan estetika penulisan. Jadi ini tergantung nanti aturan dari di mana tempat kalian menulis, instansi atau jurnal mana kalian menulis seperti itu. Kemudian judul bab ditulis dengan huruf kapital di tengah, subjudul di bab ditulis dari tepi kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, kemudian anak subjudul atau sub anak judul itu disusun supaya rapi kiri dan kanannya. Nah, ini adalah contoh tampilan aturan di Word-nya ya. Nah, misalnya di sini saya punya blank dokumen di sini ya. Ini belum diatur sama sekali. Ini masih Calibri, kemudian ini masih 11 ya. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan. Jadi ini masih banyak sekali mahasiswa yang melakukan kesalahan di sini. Layout dari Word ini pastikan di sini sudah 0. Jadi semuanya di sini sudah 0, pastikan ya. Pastikan terlebih dahulu itu. Kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi pakai Times New Roman 12 ya. Nah, line spacing-nya itu yang ini 1,5. Biasanya untuk paragraf itu kita pakai yang ini. Jadi dia rata kiri dan rata kanan atau justify ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan layout-nya ya tadi margin yang saya bilang. Nah, ini sudah saya atur. Nah, seperti ini. Size-nya itu A4. Nah, ini A4. Tapi kalau misalkan kalian di sini belum kalian atur, jadi kalian custom dulu marginnya. Nah, di sini kalau misal kalian masih belum mengatur Word kalian belum dalam bentuk sentimeter ya, kalian bisa klik file di sini, ini, kemudian di sini ada options ya. Nah, ada options di sini kalian pilih yang advance di sini. Nah, kemudian pilih di sini yang show measurement in units. Nah, jadi dalam bentuk sentimeter. Pastikan dalam bentuk sentimeter karena penulisan-penulisan baik skripsi, artikel untuk jurnal itu mereka menggunakan sentimeter bukan dalam bentuk inci ya. Kalau inci dia tuh petik 2 ya. Jadi dalam sentimeter. Baru klik OK. Baru nanti keluar nih ininya. Sentimeternya. Jadi biasanya tadi jadi yang ini ya, kiri dan atas itu 4. Jadi kiri dan atas. Jadi di sini dia itu 4. Nah, kirinya juga 4. Yang ini yang bawah itu 3. Yang kanan itu 3. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah dalam format penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya skripsi seperti ini, ya. Kemudian judul, ya. Judul itu dalam bentuk huruf besar semuanya. Dalam bentuk huruf besar misalnya seperti ini, ya. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini harus letak di tengah. Kemudian kalian boldkan di sini. Nah, kemudian di sini ada sistem penomoran. Nah, ini penomoran ya. Jadi, dalam penulisan karya tulis ilmiah, khususnya skripsi, itu ada 2 cara. Nanti tergantung aturan kalian waktu nyusun skripsi, apakah pakai yang pertama atau yang kedua. Tapi sampai saat ini kalau di kampus, pakai aturan yang pertama seperti ini. Jadi ini harus beraturan. Jadi A titik, A besar titik, 1 titik, A kecil, kemudian di sini 1 ada tanda kurung, A ada tanda kurung, ini tanda kurungnya ada 2, kemudian A kecil. Jadi misalkan di sini. Misalnya di sini A ya. Nah, pastikan ini pastikan di sebelah sini. Nah, ini misalnya A pendahuluan misalnya. Kemudian yang B, pembahasan misalnya. Kemudian ini metode penelitian misalnya. Biasanya metode dulu ya, baru pembahasan.
Nah, ini baru pembahasan biasanya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Biasanya seperti itu. Yang terakhir biasanya dia daftar pustaka. Nah, ini dalam bentuk huruf besar. Biasanya kalau di kampus ini juga di bold ya. Nah, kemudian di sini nanti baru pakai yang 1 titik. Nah, seperti ini. Jadi berurutan ke bawah seperti ini. Misalnya di sini permasalahan di Indonesia. Nah, nomor 2 apa lagi nanti? Seperti itu. Jadi dia berurutan. Urutannya seperti ini tadi yang sudah saya contohkan ya. Jadi A titik, A besar titik, 1 titik, A kecil titik. Jadi ini diperhatikan urutannya. Makanya kenapa kemarin waktu penulisan makalah di semester 1 bullets and numbering itu tidak saya benarkan seperti itu. Karena memang untuk karya tulis ilmiah selanjutnya di semester berikutnya itu usahakan sudah dalam bentuk seperti ini. Jadi lebih rapih. Jadi dosennya juga kayak senang membacanya. Sudah rapi, mahasiswanya sudah terbiasa menulis dalam format bentuk karya tulis ilmiah. Karena apa? Memang sebagai akademisi kita memang dituntut untuk menulis secara saintifik. Jadi ada sistematikanya seperti itu. Nah, di sini saya punya contoh misalnya ya. Ini misal di sini. Nah, ini salah satu contoh dari artikel jurnal. Nah, ini contohnya ya. Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusinya apa. Nah, untuk artikel dalam jurnal seperti ini biasanya dia punya format tersendiri. Jadi ikuti aturan dari penerbit ya. Kalau dari kampus, ikutilah aturan dari kampus. Jadi kita mengikuti aturan di mana tempat kita akan menulis atau dipublikasikan karya tulis kita. Nah, di sini ada namanya ya. Ada namanya, kemudian identitasnya. Nah, di sini ada yang namanya abstrak. Ada yang namanya abstrak di sini. Abstrak itu apa sih? Abstrak itu adalah isi atau keseluruhan gambaran dari hasil penelitian itu seperti apa. Nah, jadi awalnya seperti apa, ya kan, masalahnya itu apa, kemudian nanti pembahasannya seperti apa dalam jurnal dalam artikel ini itu dibahas dalam abstrak. Jadi kayak ringkasan dari penulisan di artikel ini seperti itu. Nah, kemudian untuk pendahuluan ya, biasanya itu berisi tentang masalah apa sih yang mau kita angkat di tulisan kita tuh, masalah apa sih. Nah, pendahuluan itu biasanya disesuaikan dengan judul. Tapi ya, untuk skripsi biasanya saya itu menyarankan mahasiswa cari dulu masalahnya baru cari judul. Jadi udah tahu masalahnya apa, nanti baru dikembangkan judulnya seperti itu. Nah, misalnya di sini, di pendahuluan di artikel ini misalnya masalah yang diangkat itu adalah masalah yang dihadapi pendidikan itu terbagi menjadi 2, yakni masalah mikro dan masalah makro ya. Misalnya di Indonesia itu masih dihadapi berbagai permasalahan. Nah, permasalahannya itu banyak. Jadi permasalahan itu menjadi penyebab utama dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Contoh dalam hasil survei yang dikeluarkan oleh PISA. PISA ini adalah bagian dari organisasi internasional yang menaungi siswa-siswa di seluruh dunia ya. Indonesia menjadi salah satu partisipannya. Nah, di dalam survei tahun 2019 ya, misalnya ini contoh masalahnya ya, masalah yang diangkat dalam artikel ini. Indonesia menempati posisi yang rendah, yakni ke 74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Tentu saja ini adalah masalah dong ya kan. Kenapa gitu? Kok Indonesia berada di posisi salah satu posisi yang paling rendah? Nah, itu merupakan salah satu bentuk masalah. Jadi masalah itu nanti kita timbulkan atau kita munculkan di dalam pendahuluan kalau di karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, jadi memang pendahuluan itu kita mengangkat dulu masalah yang mau kita bahas itu apa.
timbulkan dulu masalahnya seperti apa, kemudian dari situ nanti baru diambil kesimpulan lah bahwa peneliti ingin mengambil judul penelitian seperti yang sudah terlampir tadi ya. Nah, jadi di sini di paragraf terakhir biasanya itu adalah kesimpulan dari mengapa peneliti itu mau mengambil judul penelitian tersebut. Misalnya di sini, saat ini Indonesia sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan kurikulum 2013 ya. Dengan harapan di kurikulum 2013 ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia meningkatkan kualitas pendidikannya ya. Nah, tulisan ini ya, ini tujuan mengapa tulisan ini dibuat. Tulisan ini dibuat untuk membahas mengenai kualitas pendidikan Indonesia saat ini yang dinilai masih rendah. Nah, tujuannya seperti itu. Itulah kenapa bisa dapat judul penelitian seperti itu. Nah, jadi angkat dulu masalahnya, kemudian harapannya apa, dan tujuan penelitiannya itu apa. Biasanya seperti itu di pendahuluan. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti akan kalian dapatkan di semester 4 atau semester 5, nanti masih di semester yang agak atas ya. Jadi di sini dia melakukan penelitian ini dengan metode telaah pustaka. Telaah pustaka itu apa? Artinya peneliti ini mengumpulkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulunya. Jadi mengumpulkan sumber-sumber dari hasil penelitian terkait dengan judul yang sudah diangkatnya tadi. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Jadi setelah penulis ini mencari telaah pustaka tadi ya, dibahaslah di sini satu-satu tentang apa itu pendidikan. Kemudian di sini nanti ada lagi kualitas pendidikan Indonesia yang rendah, seperti itu. Jadi pembahasan itu bagaimana peneliti mengumpulkan dan mengolah data-data penelitian yang sudah ada ya, yang sudah ada, yang disesuaikan dengan masalah yang diangkat dalam penelitiannya, seperti itu. Nah, kemudian nanti sudah dibahas ya di sini masalahnya. Di sini terakhir nanti biasanya itu ada kesimpulan penelitian. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulan penelitian itu dari awal dijelaskan masalahnya apa ya, kemudian hasil pembahasannya seperti apa. Nah, di sini didapat suatu harapan ya, harapan dari penulis bahwa ya di sini harapannya ya, perlu adanya kesadaran dari setiap individu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju, misalnya melalui pendidikan, seperti itu. Nanti juga dikasih saran. Nah, saran ini di sini ditujukan kepada pembaca biasanya. Karena ini kan artikel itu lebih luas cakupannya. Kalau misalkan skripsi kan biasanya cakupannya hanya untuk sekolah, guru yang kita bantu di sekolah, kemudian adik-adik tingkat kita yang akan membaca skripsi kita. Tapi kalau artikel seperti ini, cakupan pembacanya itu sangat luas. Jadi di sini peneliti biasanya memberikan saran untuk pembaca dan peneliti-peneliti lain yang akan mengambil sumber dari hasil tulisannya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir tentu saja karena di sini banyak mengutip dari penelitian-penelitian orang, kita butuh daftar pustaka. Nah, setiap kutipan yang kita tulis di dalam karya tulis ilmiah itu harus dicantumkan daftar pustakanya. Harus dicantumkan dari mana sumbernya, seperti itu. Tidak boleh sembarangan ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya. Memang sedikit saja memang tinggal karya tulis ilmiah ini karena nanti akan lebih banyak dibahas di mata kuliah metodologi penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah. Jadi memang ada mata kuliah khususnya seperti itu. Baik, sekian dari saya. Nanti tinggal ditunggu saja soal UAS-nya ya dari saya. Materinya nanti setelah UTS dari yang kutipan, daftar pustaka, dan yang terakhir ini adalah sistematika karya tulis ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.